Halo Shalom Youth and Teens dimanapun kita berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lewat online. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita datang pada Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat menyaksikan di layar setelah ini. Dan buat teman-teman yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di gedung gereja, saya ajak teman-teman untuk mengikuti Praise and Worship Onsite RES pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 6 sore. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa update di Instagram kita atau melalui grup chat WA kita. Nah, teman-teman yang sudah tidak sabar untuk memuji nama Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita datang pada Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita akan datang pada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak muda umat ini Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Walaupun kami berada Tuhan, Kau akan tetap menjamah kami Tuhan. Selalu Tuhan akan menjamah kami Tuhan dan menghibur kami Tuhan. Kau Tuhan, musibah ini Tuhan yang terjadi Tuhan, belum kapan akhirnya Tuhan. Kau tahu Tuhan, pasti akan jalan terbaik Tuhan yang Kau berikan pada kami hamba-Mu Tuhan. Kami Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suara teman-teman, jangan diam saja. Ini kami Tuhan, jamah kami, ruhi kami Kemanakan kami mencari Tuhan, kasih sejati Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Kami pasrah pada Kau Tuhan. Kami Tuhan, mari teman-teman angkat suara memuji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari bersekat dari awal dengan sepenuh hati kita. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami
Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak dapat lepas dari hadir-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Kami perlukan keajaiban-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Oh, 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 oh. Kami Tuhan, kami Tuhan dan wajah-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan Tuhan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, kami yakin Tuhan, Kau Tuhan yang setia Tuhan. Kau selalu ada di setiap kami Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat merindukan jamahan-Mu Tuhan. Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
ingatkan dari awal. Siapa kami ini Tuhan? Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Kamu terus kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas curahan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu saat ini Tuhan. Berarti Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman Tuhan agar kami dapat rahasia firman yang terbaru Tuhan. Untuk kami pegang Tuhan teguh untuk menjalani hidup kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Kau beracara Tuhan selanjutnya Tuhan. Terima kasih dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom semua anak-anak, adik-adik, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar tentang tema yang terakhir di bulan ini, yaitu berbuah. Setelah kemarin di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang berbuah, sekarang kita akan kembali mempelajari Alkitab kita. Kita buka, sudah siap semua Alkitabnya? Markus 4 ayat 1 sampai 20. Kita baca bersama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Nah, di sini dikatakan ada 4 tipe tanah, yaitu 4 tipe hati kita. Ya, seperti di dalam gambar ini, ya, 4 tipe. Yang pertama di ayat yang keempat, pinggir jalan.
Ya, apa itu yang di pinggir jalan? Ya tentunya tidak ada firman Tuhan di dalam hati orang itu. Karena apa? Karena begitu ditabur, burung atau iblis mengambil, ya, merampas sampai habis dikatakan. Tidak ada sama sekali firman Tuhan. Tentunya bisa kita tebak, orang yang tidak ada firman Tuhan di dalam hatinya, apa yang terjadi? Tentu segala perbuatannya adalah perbuatan dosa. Apa yang dipikirkan adalah ya pikiran salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dibatin di dalam hatinya pun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ada hanya ya berlawanan, semuanya itu berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dengan kebenaran, karena memang tidak ada firman Tuhan, sudah dirampas sama iblis. Ya, contoh orang-orang yang seperti ini ya selalu berlawanan. Misalnya suruh benar, kalau di Alkitab dikatakan suruh hidup benar, dia hidupnya salah, ya. Disuruh jujur, dia bohong, ya. Seperti itu. Disuruh rendah hati, dia sombong, ya. Disuruh lemah lembut, dia keras kepala, ya. Disuruh mengasihi, dia membenci. Dan bisa diurutkan, ya, diurutkan sendiri nanti, ya, dicari sendiri apa lawan katanya. Kalau seperti itu disuruh apa di Alkitab, malah lawan katanya yang ada, ya. Lalu tipe yang kedua adalah di ayat yang kelima, tipe tanah yang berbatu-batu. Nah, di sini Tuhan mengajarkan sedikit ilmu tentang apa? Tentang tanah, ya. Karena kalau kita membaca, kita mempelajari lapisan tanah itu ada 6 bagian, ya. Dimana lapisan yang paling atas seperti di gambar ini, ya, adalah lapisan yang paling subur, dilambangkan dengan huruf O, lalu turun ke bawah A, E, B, C, dan yang paling bawah adalah R, ya. Di situ batu-batu yang besar, ya. Di sini dikatakan di ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Yang kedua, tanahnya tipis. Nah, ini menunjukkan, ya, kemungkinan benih itu jatuh di antara huruf E dan B. Ya, huruf E dan B itu karena apa? Karena di situ akar masih bisa tembus, ya. Tapi tanah itu tanah liat dan sudah tidak subur lagi, tapi akar masih bisa menembus sampai di situ, ya. Artinya apa? Ya, kita sebagai orang Kristen, kita masih beribadah, melayani, ya, tapi ketika datang apa yang dikatakan ayat 17 tadi, datang penindasan dan aniaya, murtad, ya, murtad yang artinya kualitasnya turun, ya, tidak lagi seperti yang dulu-dulu, ya, karena ada kesukaran-kesukaran tadi itu, ya. Lalu kualitas rohaninya, imannya turun dia. Ya, pernah kan kita kalau punya barang atau beli sesuatu barang yang kita, wah ini bagus, tapi kemudian hari kita beli lagi, wow kok tidak seperti yang dulu, ya, kualitasnya sudah jelek, ya. Atau kita makan sesuatu, wah enak, besok kita datang lagi, loh kok tidak seperti yang kemarin, rasanya berubah, kualitasnya sudah turun. Nah, seperti itu, ya. Orang yang seperti ini, dia tidak betah untuk menderita, ya, tidak betah untuk menghadapi kesukaran, ya. Kualitasnya mesti apa tadi? Turun. Nah, lalu tipe yang ketiga, tanah yang ketiga, yaitu semak-semak, ya, semak duri. Ayat yang ke-7 dikatakan semak itu makin besar dan menghimpit. Nah, artinya apa? Malah semak itu yang punya kuasa, ya, dia yang makin besar dan dia punya kuasa malahan untuk menghimpit tanaman tadi, ya. Jika kita lihat, ya, kita lihat di gambar itu, makin ke bawah apa yang terjadi? Itu makin, ya, tidak ada kesuburan, tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau di atas, ya, yang di A itu
masih ada mikroorganisme, ada kehidupan, tapi begitu turun dan makin turun, yang kita dapati apa? Batu, ya, yang di huruf C itu, ya, adanya batu, apalagi di huruf R, batu-batu yang besar, batu-batu yang utuh dan sulit untuk dipecahkan, sulit untuk digali dengan alat biasa. Ya, karena terlalu besar dan terlalu keras. Dan orang yang seperti ini, ya, adalah yang di semak-semak tadi adalah orang yang khawatir tentang dunia, kekhawatiran dunia, kekayaan dan hal-hal lain. Ya, artinya apa yang duniawi, ya, semua yang makin duniawi makin merosot imannya, rohaninya, kecintaannya kepada Tuhan makin merosot. Jauh dari bertumbuh, ya, jauh dari kata bertumbuh. Nah, kalau kita melihat, ya, tadi kelompok 1, 2, 3, ya, jenis-jenis tanah tadi, ya, ternyata orang 1, 2, 3 kelompok itu adalah orang yang pontang-panting, ya, kewalahan atau berat untuk menjalani iman mereka, rohani mereka. Nah, orang seperti ini apalagi memikirkan berbuah, aduh, jauh sekali dia untuk bisa memikirkan itu, karena mengatasi rohaninya sendiri, mengatasi imannya sendiri aja dia pontang-panting, ya kan? Padahal kita semua diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, bahkan berbuah lebat. Ya, sudah kita pelajari bersama di minggu-minggu kemarin apa itu berbuah, bagaimana berbuah, apa saja. Coba dibuka lagi, ya, yang minggu-minggu lalu dipelajari lagi. Lah, itu kita sedang belajar, ya. Salah satu ciri bahwa tanah itu baik adalah mau belajar firman Tuhan. Nah, ini yang subur di tanah yang baik. Di bahasa Inggris ada kata di situ spring up, ya, bisa diartikan juga bertumbuh naik ke atas, ya, terus bertambah, bukan turun seperti yang tadi, ya, makin turun makin keras, ya, tapi ini bertambah, bertumbuh naik ke atas, ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan cinta kita, kasih kita, persekutuan kita kepada Tuhan itu terus naik ke atas, karena di atas itu ada banyak sekali kehidupan. Di situ tanaman bisa tumbuh, ya. Kesungguhan kita, ibadah kita, ketaatan kita, segala hal kepada Tuhan kita terus bawa naik, ya. Terus mendekat kepada Tuhan, bukan malah turun, ya. Sehingga tanaman itu bisa berbuah, katakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ada angka-angka di situ yang mengartikan apa? Bukan hanya berbuah sekali sudah selesai, enggak, tapi terus menerus, bahkan bertambah, kan, bertambah dan bertambah. Ya, kalau kita lihat ada tanaman itu dia sudah berbuah di musimnya, dia berbuah banyak sekali di musim itu, dan buahnya bisa kita ambil, kita nikmati. Lalu di musim berikutnya tanaman itu tidak berbuah apa-apa. Kalau tanaman itu bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, kan sudah musim kemarin saya sudah berbuah lebat banyak, musim ini ya sudah toh cukup, saya berbuah hanya sekali aja. Kan tidak seperti itu, ya, berbuah terus menerus, bahkan bertambah banyak dan bertambah banyak, berkali-kali lipatnya. Nah, ciri orang yang lembut hatinya, yang tanahnya subur, adalah mau belajar, ya, seperti tadi, ya, dengan kita mengulang apa yang sudah kita dengar, ya, kita ulang lagi, kita belajar lagi. Itu termasuk ciri yang lembut hati, ya. Sebagai ayat yang terakhir kita buka Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29.
belajar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ciri orang yang tanahnya baik adalah mau belajar kepada Tuhan, bukan belajar kepada idolanya, belajar kepada dunia ini, bukan, tapi belajarnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya lemah lembut dan rendah hati. Selama ini kalau kita sudah mempunyai hati yang baik, kita sudah berada di atas, mari kita pertahankan dan berbuah terus menerus, makin banyak ya, makin banyak dan makin banyak. Tetapi kita yang mungkin rohani kita ada di bawah seperti tadi, aku kok di batu yang keras ya, mari kita juga jangan putus asa, karena Tuhan mengasihimu ya. Kalau yang lain bisa, kalian juga bisa ya. Kalian yang ada di bawah, mari kita terus naik. Dengan cara apa? Ya, persekutuanmu dengan Tuhan, bawa terus naik setiap hari, supaya engkau juga hatinya ada di atas, lembut ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar tentang tanah yang baik, hati yang baik. Tuhan, kami mau Tuhan terus mengerjakan kami. Tolong kepada anak-anak-Mu semua Tuhan, mereka yang selama ini sudah mengasihi Engkau, sudah melayani Engkau, sudah mentaati firman-Mu, sudah berusaha terus setiap hari. Tuhan, biar mereka juga semakin hari semakin terus dekat kepada Tuhan, membawa diri mereka, membawa hati mereka naik dekat dengan Tuhan, bersekutu lebih erat kepada Tuhan, sehingga mereka berbuah tidak hanya sekali tapi berkali-kali lipat, dan setiap hari mereka menghasilkan buah yang baik seperti yang Tuhan mau. Dan bagi mereka Tuhan yang selama ini ada di bawah, hati mereka jauh dari Tuhan, Tuhan, biar Engkau juga menjamah dan menolong mereka. Engkau pun mengasihi mereka Tuhan, anak-anak-Mu ini. Bawa mereka, kami tahu Tuhan hati mereka juga rindu untuk dekat kepada Tuhan. Tolong kepada mereka Roh Kudus, bawa hati mereka dekat kepadamu, bersekutu lebih lagi, berdoa, mentaati firman-Mu lebih lagi dari hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu besar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu, kami pun ingin menyukakan hati-Mu dengan berbuah seperti yang Tuhan mau, dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami, perbuatan kami, perkataan kami, dan dapat dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah disampaikan, semua yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu, Tuhan, biar itu boleh bertumbuh, berakar kuat, dan benar-benar menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.